Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Irawati dengan nomor presensi 16 NIM 195221176. Pada video pembahasan kali ini kita akan mengetahui bagaimana tutorial mengenai penentuan biaya variabel pada mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Nur Laila. Baik, langsung saja ke tugas 1, yaitu penilaian persediaan. Nah, penilaian persediaan, perhitungan biaya per unit persediaan itu bisa menggunakan dua metode, yaitu PBV, metode penentuan biaya variabel, dan PBP, yaitu metode penentuan biaya penuh. Untuk penentuan biaya variabel bisa didapat dari soal, yaitu BBB sebesar Rp50, BTKL-nya Rp100 dan BOP variabelnya Rp50. Nah, kita jumlahkan itu semua menjadi biaya per unit dengan sum, dijumlahkan semua, didapatkan hasil Rp200. Kemudian metode biaya penuh sama ya, kita tarik aja, namun BOP tetapnya ada untuk metode PBP sebesar Rp25, kemudian dijumlahkan dari atas sampai bawah. Kemudian didapatkan 225. Nah, jumlah persediaan akhir, jumlah unit produksi didapatkan dari atas, yaitu Rp10.000. Kemudian jumlah unit yang terjual itu ada 8.000. Kemudian jumlah unit persediaan akhirnya didapat dengan mengurangkan 10.000 dikurangkan 8.000. Didapatkan hasil Rp2.000 unit. Kemudian biaya persediaan akhir didapatkan dengan mengalihkan biaya per unit dikali dengan 2.000 unit. Didapatkan hasil Rp400.000. Kemudian untuk metode PBP 225 ini dikalikan dengan 2.000 unit, dihasilkan Rp450.000. Kemudian kita mengerjakan laporan laba rugi metode penentuan biaya variabel. Untuk yang pertama kita ke penjualan, didapatkan dengan harga jual dikalikan dengan jumlah unit yang dijual 8.000, di enter 2.400.000 ya hasilnya. Kemudian menghitung harga pokok penjualan variabel dengan biaya per unit metode PBP dikalikan dengan jumlah unit yang dijual, maka didapatkan 1.600.000. Kemudian margin kontribusinya didapatkan dengan penjualan dikurangi dengan HPP variabel, didapatkan Rp800.000. Kemudian dikurangkan dengan BOP tetap, didapatkan dari soal biaya produksi, unit produksi dikalikan BOP tetap per unit yang diproduksi, yaitu 250.000. Kemudian biaya pemasaran, yaitu dari soal. Laba operasi didapatkan dari
margin kontribusi dikurangi BOP tetap dikurangi biaya pemasaran administrasi tetap dengan 450. Kemudian kita menghitung laporan laba rugi metode penentuan biaya penuh. Yang pertama, penjualan kita dapatkan dari harga jual sebesar Rp300 dikalikan dengan jumlah unit yang dijual. Kemudian harga pokok penjualan dihitung dari biaya per unit PBP ya, dikalikan dengan jumlah unit yang dijual. Kemudian laba kotornya dari 2.400 dikurangi 1.800 didapatkan Rp600.000. Kemudian biaya pemasaran administrasi dan umum didapatkan dari soal, yaitu sebesar 100.000. Kemudian laba operasinya dihitung dari laba kotor dikurangi dengan biaya pemasaran, itu didapatkan Rp1.000. Yang selanjutnya tugas 2, hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Yang pertama kita menghitung laporan laba rugi metode BBP. Yang pertama penjualan untuk 2018 kita menghitung dari harga jual per unit dikalikan dengan di F4 dulu ya, dikalikan dengan unit penjualan untuk tahun 2018 150.000 didapatkan 1.500.000. kemudian kita tarik saja. Kemudian HPP variabel kita hitung terlebih dahulu di bawah. Persediaan awal hanya ada pada tahun 2020, maka dihitung dari menjumlahkan BBB, BTKL, dan BOP variabel di sum ya. Kemudian di F4, ininya juga di F4, kemudian dikalikan dengan unit persediaan awal, dapatkan 300.000. kemudian penghitungan HPP variabelnya 2018 dengan sum BBP, BBTKL, dan BOP variabelnya. Kemudian di F4 terlebih dahulu, kemudian dikalikan dengan unit produksi pada tahun 2018. Kemudian kita tarik saja. Untuk barang tersedia untuk dijual dihitung dengan persediaan awal ditambah dengan HPP variabel, maka kita tarik langsung. Kemudian untuk persediaan akhir hanya ada pada tahun 2019, dihitung dengan menjumlahkan BBB, BTKL, dan BOP variabel. Kemudian kita kalikan dengan unit persediaan akhir, yaitu 50.000, dapatkan 300.000 rupiah. Kemudian untuk HPP variabel dihitung dengan 900.000 dikurangi persediaan akhirnya, maka kita tarik saja. Nah, maka HPP variabelnya tahun 2018 900.000, 2019 600.000, 2020 1.200.000. Kemudian langsung saja kembali ke atas tadi ya.
HPP variabelnya kita masukkan dari yang bawah tadi. 2018 ada 900.000. Kemudian kita tarik langsung biar cepat. Kemudian biaya pemasaran administrasi umum variabel kita dari soal yaitu 0,25 dikalikan dengan kita F4 dulu ya. F4 kita kalikan dengan unit penjualannya. Didapatkan 3750, kita tarik. Kemudian margin kontribusi total penjualan dikurangi dengan HPP variabel dikurangi dengan biaya pemasaran administrasi. Nah, itu kita tarik lagi. Untuk biaya tetap total itu biaya tetap per tahun itu didapat dari soal yaitu 150.000 di F4 ya. Biar kita bisa tarik saja. Kemudian biaya pemasaran umum tetap per tahun itu dari soal juga 50.000 di F4 kita tarik lagi. Kemudian laba operasi kita hitung dari margin kontribusi dikurangi BOP tetap per tahun kurangi biaya pemasaran tetap per tahun, itu didapatkan, itu kita tarik lagi. Nah, dari sini laba operasi 2018 adalah 362.500, 2019 175.000 dan 2020 550.000 rupiah. Kemudian kita menghitung laporan laba rugi metode PBP. Untuk penjualannya 2018 kita hitung dengan kita hitung yang bawah dulu. Biaya produksi per unit kita hitung dari biaya BOP tetap per tahun dibagi dengan volume produksi, kemudian ditambah dengan BBB, BTKL, dan BOP variabel. Kita sum dulu ya, sum, dan di enter, dihasilkan Rp7. Kemudian penjualan didapat dari harga jual per unit dikalikan dengan kita F4 dulu, kemudian dikalikan dengan unit penjualan 2018, kemudian kita tarik saja. Untuk HPP kita hitung terlebih dahulu. Kita hitung terlebih dahulu di bagian bawah ya. Untuk persediaan awal kita hanya ada pada 2020 saja. Dihitung dengan unit persediaan awal dikalikan dengan biaya produksi per unit yaitu Rp7. Dapatkan 350.000. Kemudian harga pokok produksi ini ya.
biaya produksi per unit yaitu Rp7 dikali di F4 dulu, kemudian dikali dengan unit produksinya, kemudian kita tarik ya. Untuk barang tersedia untuk dijual dengan menambahkan persediaan awal hingga HPP. Langsung kita tarik. Untuk persediaan akhir hanya ada pada tahun 2019, yaitu dengan itu dikalikan dengan unit persediaan akhir. Kemudian HPP, barang tersedia dijual, dikurangi dengan persediaan akhir, dapat itu, kemudian kita tarik. HPP 2018 1.050.000, 2019 700.000, dan 2020 1.400.000 rupiah. Kemudian kita naikkan ke atas, yaitu 2018 1.050.000, kemudian kita tarik saja biar cepat. Kemudian menghitung laba kotor total dengan penjualan dikurangi dengan HPP, kemudian kita tarik lagi. Kemudian biar pemasaran administrasi umum kita hitung dari biaya pemasaran ini 0,25 dikalikan dengan biaya 50.000 ini. Kemudian ditambah dengan unit penjualan. Sebelumnya ini kita kurung dulu ya, biar nggak salah. Kemudian kita ulang lagi ya. Sama dengan biaya pemasaran dan umum variabel dikalikan dengan unit penjualannya, kemudian ditambah dengan biaya administrasi umum per tahun, kemudian kita E4 di E4 lagi. Nah, kita dapatkan 87,5, kita tarik. Kemudian laba operasi kita hitung dengan mengurangkan laba kotor dan biaya administrasi umum. Kita tarik. Laba operasi tahun 2018 362.500, 2019 225.000, dan 2020 500.000. Kemudian kita pendekatan ringkas perbedaan laba kedua metode tersebut. Laba operasi kita ambil yang biaya penuh dulu. Dari sini 362 langsung saja kita tarik saja ya. Kemudian yang penentuan biaya variabel yang dari atas ini kita tarik saja. Kemudian perbedaannya dengan mengurangkan saja ya, dikurangi.
kemudian kita tarik. Kemudian untuk penjelasan unit produksi 2018 kita dari soal ya, dari atas. Produksi 2018 150.000. Kemudian kita tarik saja. Untuk unit penjualan juga sama ya, dari atas. Kemudian kita tarik lagi. Perubahan dalam persediaan dengan mengurangkan unit produksi dan unit penjualan. Kemudian kita tarik. Kemudian tarik BOP tetap dengan BOP tetap per tahun dibagi dengan volume produksi, yaitu Rp1, maka kita tarik lagi. Sebenarnya kita F4 dulu ya, maka kita tarik lagi biar bisa ditarik di F4 dulu. Kemudian perbedaan yang dijelaskan itu dengan mengalihkan perubahan dan tarik BOP-nya. Kemudian kita tarik. Dengan demikian tahun 2018 dapat dikatakan bahwa tidak ada arus kas dari BOP yang masuk maupun keluar dari persediaan akhir. Sedangkan tahun 2019 tetap mengalir ke persediaan akhir sebesar 50.000 dan pengakuan sebagai biaya yang ditangguhkan sampai di tahun berikutnya sampai ketika dijual. Dan untuk tahun 2020 terdapat arus kas keluar BOP tetap sebesar 50.000 dari persediaan dan diakui sebagai biaya periodik karena dijual. Untuk tugas 3 yaitu metode penentuan biaya variabel dan evaluasi kinerja manajer. Yang pertama kita menghitung biaya per unit menurut PBP untuk masing-masing tahun yaitu sebesar Rp10. Untuk biaya produk menurut PBP yaitu pada tahun 2019 kita hitung dengan Rp10 biaya manufakturnya ditambah dengan Rp100.000 dibagi dengan unit produksi yaitu 10.000 didapatkan Rp20 untuk yang 2019. Untuk yang 2020 kita hitung dengan Rp10 ditambah Rp100.000 dibagi dengan 5.000 dapatkan hasil Rp30. Kemudian laporan laba rugi dengan metode PBP yaitu penjualannya dihitung dengan 10 harga jual dikalikan dengan unit penjualannya. Kita F4 dulu, kemudian kita tarik. Penjualan variabel dihitung dengan Rp10 dikalikan dengan unit penjualan masing-masing tahun ya, 2019 5.000. Kita F4 dulu, kemudian kita tarik. Kemudian margin kontribusi dihitung dengan penjualan dikurangi HPP variabel. Kita tarik lagi. Kemudian BOP tetap kita dapatkan dari soal ya, langsung saja. Kemudian kita tarik saja. Kemudian
laba operasi dihitung dengan margin kontribusi dikurangi POP tetap. Kita tarik saja. Maka laba operasinya 2019 min 25.000, 2020-nya Rp50.000. Kemudian kita menghitung laporan laba rugi dengan metode PBP, yaitu kita mulai dengan menghitung penjualan tahun 2019 sama dengan harga jual Rp25 dikalikan dengan unit penjualan pada 2019 di F4 dulu. Kemudian kita tarik. Kemudian kita menghitung HPP, penentuan HPP di bawah ya. Oh, ini 2019, ini 2020. Persediaan awal pada tahun 2020 didapat dari Rp20 dikalikan dengan unit produksi yaitu 100.000, kemudian harga pokok produksinya dengan biaya produksi per unit 20.000 dikalikan dengan unit produksi di F4 dulu 200.000, kemudian ditarik. Oh ya, maaf, salah ya, kita ulangi lagi. Sama dengan yang 30 untuk tahun 2020 dikalikan dengan unit produksi sebesar 5.000 didapatkan 150.000. Untuk barang yang tersedia dijual kita jumlahkan diseret, ditarik. Kemudian untuk persediaan akhir 2019 itu sama saja persediaan awal 2020. Kemudian harga pokok penjualan 200.000 dikurangi 100.000, kemudian ditarik. Kemudian kita langsung saja naikkan, kita tarik lagi. Kemudian laba rugi operasi penjualan dikurangi dengan HPP 25.000 ditarik. Maka laba rugi dengan metode PBP didapatkan 2019 sebesar 25.000 dan 2020 tidak ada. Nah, jika saya menjadi seorang manajer pada PT Mayora, maka lebih baik diterapkan metode PBP daripada metode PBP, karena metode PBP mampu membuktikan bahwa ada kenaikan laba. Saya kira cukup video tutorial Excel penentuan biaya variabel yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.